Selamat bertemu kembali saudara-saudara dalam renungan hari ini. Salam damai sejahtera dan kasih karunia dalam Yesus Kristus bagi kita semua. Kita lihat bersama ayat di Ayub 16 ayat 19. Ketahuilah, sekarang pun juga saksiku ada di sorga, yang memberi kesaksian bagiku ada di tempat yang tinggi. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Pada zaman Ayub, saudara-saudara, apa yang diucapkannya merupakan suatu pengertian dan hikmat yang tidak setiap orang dapat mengucapkannya. Dan kini di zaman Perjanjian Baru, kita tahu bahwa Roh Kudus yang di dalam kita adalah saksi yang menyaksikan apapun yang kita kerjakan di bumi ini. Kita dapat membohongi sesama manusia, tetapi tidak Roh Kudus yang menjadi saksi dari perbuatan kita. Dari Ayub 9 ayat 33, tidak ada wasit di antara kami yang dapat memegang kami berdua. Di dalam King James Version-nya, wasit adalah desmen, atau dari bahasa Ibrani-nya yaukah, yaitu yang berarti to argue, to justify, to judge, yaitu untuk berdebat, membenarkan, dan menghakimi. Sedangkan betwixt us itu artinya di antara kita, yaitu aku dan Tuhan. Jadi sekarang kita sebagai umat Perjanjian Baru berlainan dengan Ayub. Kita mempunyai Yesus Kristus yang bersedia menjadi bahkan lebih dari wasit. Dia berdiri sebagai perantara kita dan Bapa, hal yang diharap-harapkan oleh Ayub di Perjanjian Lama. Kita tahu bahwa kini kita mempunyai Yesus, yaitu sebagai perantara antara kita dan Bapa di sorga. Kita lihat ayat-ayatnya di Ayub 16 ayat 21. Supaya ia memutuskan perkara antara manusia dengan Allah dan antara manusia dengan sesamanya. Sedangkan dari Ibrani 17 ayat 25, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Saudara-saudara, jadi jelas bahwa kita yang hidup di zaman Perjanjian Baru sudah mempunyai perantara ke Bapa, yaitu Yesus Kristus. Siapakah yang kini kita miliki sebagai anak-anak Allah? Tuhan Yesus yang sudah menanggung segala dosa kita di kayu salib. Dan Bapa sebenarnya melihat kita sebagai orang yang dibenarkan di dalam Yesus. Kita lihat ayatnya di Roma 5 ayat 21. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara, dari ayat ini kita tahu bahwa kita sudah dibenarkan di dalam Yesus Kristus, dan Bapa melihat kita, bukan kita yang terlihat, tetapi anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dilihat dari Ayub 17 ayat 15, maka di manakah harapanku? Siapakah yang melihat adanya harapan bagiku? Lihat di Roma 5 ayat 2, oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini
kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Di zaman Ayub, orang bisa dengan mudah kehilangan pengharapan yang tidak dapat diraih. Tetapi di zaman perjanjian baru ini kita mempunyai pengharapan yang sudah pasti, yaitu kasih karunia Tuhan, yang oleh kasih karunia Tuhan Yesus ini kita akhirnya menerima kemuliaan Tuhan. Lihat Ayub 7 ayat 21, dan mengapa engkau tidak mengampuni pelanggaranku dan tidak menghapuskan kesalahanku? Karena sekarang aku terbaring dalam debu, lalu engkau akan mencari aku, tetapi aku akan tidak ada lagi. Lihat di Ibrani 8 ayat 12 yang berbunyi, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Saudara, di perjanjian baru ini, asal kita percaya kepada Yesus, maka dosa kita tidak diingat-ingat lagi. Dan segala dosa, kesalahan, pelanggaran, dan kutuk-kutuk kita sudah diampuni. Lihat dari Ayub ayat 17, nafasku menimbulkan rasa jijik kepada istriku dan bauku memualkan saudara-saudara sekandungku. Lihat dari 1 Petrus 2 ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Lihat juga di Yesaya 53 ayat 5, tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, kita sudah tahu, saudara Bapak, segala penyakit kita sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Sehingga dialah yang dihina, ditikam, dan diremukkan. Karena itu segala penyakit kita sudah disembuhkan. Lihat dari Ayub 19 ayat 25, tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia bangkit di atas debu. Matius 17 ayat 23 juga mengatakan yang sama, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Saudara-saudara, kita sebagai umat perjanjian baru percaya kepada adanya kebangkitan orang mati, seperti juga Tuhan Yesus dibangkitkan dari kematiannya. Sekian renungan hari ini. Semoga bertemu kembali di lain kesempatan. Maranatha.